wabarakatuh. Halo, jadi kami di sini akan mempresentasikan salah satu materi yang diberikan kepada kami oleh guru kami yang bernama Bapak Gede Anom. Jadi kami di sini akan mempresentasikan terkait materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nimade Aniswendusari, absen 24, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Aniswendusari, nomor absen 25. Nah, yang pertama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Latar belakang, hak dan kewajiban warga negara adalah dua elemen penting dalam kehidupan bernegara yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran hak dapat berupa tindakan diskriminatif, pengabaian hak atas keadilan sehingga kekerasan oleh aparatur negara. Pengingkaran kewajiban di sisi lain dapat merusak tatanan sosial dan mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik yang memadai. Nah, di sini ada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh sebagai akibat dari melaksanakan kewajiban. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapat upah setelah bekerja. Semua HAM adalah hak warga negara. Tapi, tidak semua hak warga negara adalah HAM. Kewajiban warga negara adalah tindakan yang diatur oleh hukum dan hanya berlaku bagi warga negara tersebut. Sementara kewajiban asasi berlaku untuk semua orang. Selanjutnya ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang dimana Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai rakyat, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan kebijakan kemanusiaan, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental dalam Pancasila dijabarkan dalam bentuk ketentuan konstitusional, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945. Dan beberapa contohnya adalah hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, dan perekonomian nasional serta kesejahteraan sosial. Lalu sila pertama, sikap positif yang ditunjukkan yaitu menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan contohnya mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan contohnya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atas golongan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan rakyat. Sikap positif yang ditunjukkan contohnya mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan contohnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak-hak orang
sehari-hari oleh seluruh warga negara yang membutuhkan sikap positif dari setiap individu. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang kedua mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan dibawakan oleh rekan saya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika hak yang ditetapkan undang-undang tidak dapat dinikmati oleh warga negara. Ini bisa disebabkan oleh pelanggaran kewajiban oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor. Faktor-faktornya itu 1. Sikap egois, 2. Sikap tidak toleran, 3. Penyalahgunaan teknologi, 4. Penyalahgunaan kekuasaan, 5. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, 6. Ketidaktegasan hukum. Lalu ada contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya, Contoh pelanggaran hak: 1. Perilaku tak adil oleh aparat hukum, 2. Pelanggaran HAM, 3. Kekerasan berbasis agama, 4. Pelanggaran hak cipta. Pengingkaran kewajiban: 1. Membuang sampah sembarangan, 2. Melanggar aturan lalu lintas, 3. Merusak fasilitas negara, 4. Tidak membayar pajak. lalu adapun penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara bisa diupayakan dengan 1. Koordinasi hukum dan demokrasi, 2. Peran lembaga, 3. Pelayanan publik, 4. Kesadaran bernegara, 5. Profesionalisme keamanan, 6. Kerjasama sosial. Penanganan kasus yang sudah terjadi harus diselesaikan oleh lembaga negara: 1. Kepolisian, 2. TNI, 3. KPK, 4. Lembaga peradilan. Lalu adapun partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi hal ini yaitu Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara merupakan masalah serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan keadilan di suatu negara. Demikian pula kewajiban warga negara seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pemilu adalah dasar untuk menjaga ketertiban dan kemakmuran bersama. Sementara itu, pengingkaran kewajiban warga negara dapat meliputi tindakan korupsi, penghindaran pajak, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan umum. Nah, jadi sekian dari pemaparan materi kami terkait dengan pengingkaran kewajiban hak yang beredar di negara kita. Sekian dari kami. Terima kasih.